Lebih murah pajak kereta dekat Malaysia beda. Iya, pajak mobil ke Indonesia ni tinggi, melampau. Tuh, pasar rokok dekat Indonesia nomor 1. Budak-budak kecil merokok nomor 1 dekat Indonesia. Kalau Singapura, Malaysia tak bisa, Ce. Budak-budak kecil dilarang lah merokok, haram. Tengok KTP dulu, ID. Kalau dekat Malaysia pun vape dah nak diharamkan. Aku tengok pun beda, bungkus rokok Singapura Malaysia nih lebih ngeri daripada rokok yang di negara Indonesia. Udah gitu lebih kecil, Ce, katanya, Ce. Pendapatan negara Indonesia nih, pendapatan terbesarnya bukan dari emas dan minyak. Oh, dari dunia pariwisata lah beda. Kan Indonesia nih banyak turis yang datang. Tidak, turis tuh banyak datang ke Thailand. Berarti pemasukan Indonesia ini terbanyak dari sektor pertanian beda. Masih menang Thailand sama Vietnam lah dari Indonesia. Oh, kalau gitu dari kopi beda. Kopi Indonesia ini kan laku di berbagai negara. Negara yang paling banyak produksi kopi itu Brazil. Kalau gitu dari dividen BUMN beda seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Itu pun masih kecil, Ce. Kau gabungkan seluruh perusahaan BUMN tuh, tetap aja masih kecil dividennya. Jadi pendapatan terbesar di Indonesia ini dari mana lah? Dari cukai rokok. Cukai rokok mengalahkan dividen saham BUMN. Iya, Ce. Dividen BUMN tuh cuman mencapai 90 triliun. Sedangkan cukai rokok tuh sampai 217 triliun. Wih, berarti banyak orang Indonesia nih yang ngisap rokok beda. Banyak, Ce. Sekarang pun harga rokok mahal masih ada aja yang hentam. Satu bungkus rokok tuh sekarang harga dia berapa beda? Aku tak tahu harga dia berapa, Ce. Tapi sekarang yang penting tuh harga rokok lagi mahal. Tapi ada masalah besar nih di industri rokok Indonesia. Masalah apa pula lagi beda adalah cukai itu tinggi. Saat ini tuh di Indonesia lagi marak-maraknya rokok yang tanpa cukai atau rokok ilegal. Banyak juga peminat dan penjualnya. Bahkan survei di Indonesia nih pernah mengatakan orang di Indonesia lebih baik beli rokok daripada beli makan. Betul tuh beda, tapi aku tak pernah nampak pula rokok tanpa cukai itu. Engkau nih orang Tanjung Pinang dekat perbatasan nih paling banyak rokok tanpa cukai di Tanjung Pinang nih. Jadi sekarang orang Indonesia ini banyak yang beli rokok tanpa cukai. Iya, rokok yang tanpa cukai nih lebih murah harganya, Ce. Contoh nih, misalnya kalau misalnya dia pakai cukai, harga dia bisa sampai 30.000. Di Indonesia rokok tanpa cukai masuk nih cuma 10.000, 15.000. Berarti kalau orang Indonesia nih banyak yang beli rokok tanpa cukai, berarti pendapatan cukai ini menurun lah beda. Jangankan cukai, dia yang menurun. Orang yang beli rokok cukai aja dah menurun juga. Karena orang Indonesia nih paling suka beliin tanpa cukai. Jadi macam mana tuh beda pendapatan cukai rokok di Indonesia per tahun? Ya aku tak tahu lah, kau tanyalah sama Menteri Keuangan Indonesia, Bu Sri Mulyani. Kalau pendapatan cukai rokok Indonesia ini menurun, berarti pendapatan pajak Indonesia pun menurun juga beda. Udah pasti menurun lah. Sekarang nih pemerintah lagi cari cara untuk menaikkan pajak-pajak yang lain pula. Pajak apalah beda? Kendaraan kau tak tengok? Aku tak punya kendaraan beda. Kendaraan mobil dekat Indonesia nih atau kereta kalau dalam bahasa Malaysia itu dari 4 juta sampai 6 juta per tahun. Oh, lebih murah pajak kereta dekat Malaysia beda. Apalagi kalau brand-brand luar tuh. Itu harganya mahal beda. Ada tuh YouTuber Indonesia cakap, dia tengok harga mobil Ferrari di luar negeri berapa, masuk ke Indonesia berkali-kali lipat sebab pajak dia. Berarti harga mobil itu sebenarnya tak terlalu mahal beda, tapi karena cukai mobil, pajak mobil dia jadi tinggi harga dia. Iya, pajak mobil ke Indonesia ini tinggi, melampau. Apalagi pajak barang mewah, itu lebih tinggi lagi. Mobil kan termasuk barang mewah, tak semua orang boleh beli. Berarti pendapatan cukai rokok di Indonesia menurun. Pendapatan pajak barang mewah nih menurun, tapi sekarang udah dinaikkan pula pajak dia. Makanya orang Indonesia sekarang nih karena daya beli menurun, barang-barang mewah pun banyak juga yang tak beli. Tapi sekarang masalahnya beda. Negara Indonesia tetap kehilangan 200 triliun per tahun. Gara-gara apa? Orang Indonesia masih banyak yang berobat ke luar negara, terutama Malaysia. Iyalah, Indonesia nih kalau nak setarakan pelayanan medis atau kesehatan dari Malaysia ke Indonesia, itu butuh 1,3 kuadriliun kata Menkes. Kalau 1 kuadriliun beda, mana akan cukup beda. Dia harus naik sampai 10 kuadriliun. Makin banyaklah peluang korupsinya. Tapi pendapatan cukai rokok Indonesia ini beda separuh atau seperempat beda menurunnya. Nih ada komen nih dari Mas Noval. Belum lagi pemasukan pajak dari produksi iklan, event, dan media placement brand-brand rokok. Sehat selalu perokok Indonesia. Setidaknya kita kerja keras menghidupi keluarga dan menyumbang ke negara. Dia sama cupang merah. Karena BUMN tidak bisa dipalak. BUMN malah disuntik dana segar terus setiap harinya. Perusahaan manja memang begitu. Gak pernah untung tapi disuapin
suapin terus pakai uang rakyat. Oh itu berarti salah satu tukang rokok Indonesia tuh beda. Dia jual rokok atau dia perokok? Dia merokok dan dia jual rokok. Nah ini lebih parah nih Ce. Saya merokok sejak SD. Umur saya 2025 ini 64 tahun. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih diberi nikmat umur, waktu dan kesempatan untuk merokok dan olahraga, kata Mukdim. Dijawab sama Rizal, jangan lupa imbangi dengan olahraga ya Pak. Dijawab lagi sama Sobi, sehat selalu Pak, semangat olahraganya untuk menambah cukai Indonesia. Kalau dia tak merokok dari kecil sampai sekarang beda, dah kaya raya dia beda. Nih Bapak sudah menyumbang penerimaan negara yang paling banyak. Sama saya juga gitu, ngerokok dari SMP, sekarang 53 tahun, sehari Sampurna Mil 2 pack. Berarti sebulan nih dia ngabiskan berapa juta beda? Aku tak tahu, tapi ada yang berterima kasih dengan dia. Katanya terima kasih ya Pak atas sumbangan dan pembangunan negaranya, kata David. Korang tengok tuh, pasar rokok dekat Indonesia nomor 1. Budak-budak kecil merokok nomor 1 dekat Indonesia. Kalau Singapura, Malaysia tak bisa Ce. Budak-budak kecil dilarang lah merokok, haram. Tengok KTP dulu, ID. Kalau dekat Malaysia pun vape dah nak diharamkan. Aku tengok pun beda, bungkus rokok Singapura Malaysia nih lebih ngeri daripada rokok yang di negara Indonesia. Udah gitu lebih kecil Ce katanya Ce. Lebih kecil tuh jadi maksudnya sekejap aja dah habis tuh. Aku tak paham lah maksudnya kayak mana. Tapi yang penting katanya lebih kecil daripada rokok Indonesia, panjang dah. Habis itu harga lebih mahal. Orang tengok tuh dekat negara Indonesia pendapatan cukai tertinggi itu dari rokok, bukan dari tambang emas, tambang nikel dan kelapa sawit. Negara pintar mencari uang tapi tidak tahu uangnya kemana, kata Fajri. Dijawab sama Bumi. Apa beda negara sekarang ini dengan company di masa lalu? Dijawab lagi sama Fajri. Sama aja bang, udah keturunan kayaknya. Dijawab lagi sama Muhtar. Pintar nyari hutang sih sebenarnya. Aku dengar-dengar pun beda, warga Pulau Jawa nih sudah menguasai Jepang dengan Korea beda. Dia orang tuh kerja lah dekat negara Jepang sama Korea. Indonesia nih tak ada lapangan kerja. Tapi aku dengar-dengar beda, dia akan datang pemerintahan Jepang dengan Korea itu berasal dari Pulau Jawa beda. Masih lama lah kalau nak naturalisasi pemerintahan Jepang sama Korea tuh dari warga Jawa. Tapi yang ada dekat depan mata kita nih, timnas sepak bola Indonesia itu kalah 6-0 dengan Jepang. Padahal timnas pesepak bola Indonesia ini kan sudah ada naturalisasi. Jadi udah ada tim dari orang putih, dia beda. Tapi kan tetap kalah 6-0 lawan Jepang. Jadi timnas sepak bola Indonesia nih buat apa dia orang beda? Tertidur tak dekat lapangan tuh. Jepang tuh dia memang dah sering masuk Piala Dunia. Dah lain dah main dah. Dah di kelas atas dia tuh. Berarti tak mampu lah beda kita nak lawan Jepang. Nak melawan produk-produk dari Jepang aja Indonesia tak mampu. Macam mobil tuh, Toyota dari Jepang. Beda, jangan lupa motor pun dari Jepang. Kau tahu tak Ce, motor dekat Malaysia buatan Jepang yang paling mahal daripada mobil harga dia. Tahu tak? Aku tahu beda, tapi di Indonesia nih nama dia lain pula. Kalau di Indonesia apalah nama dia? Kalau di Indonesia nama dia RX King, tapi kalau dekat Malaysia RXZ. RXZ tuh ngapa tak pernah masuk Indonesia Ce? Pernah masuk beda, aku tengok dekat Berakit Pulau Bintan tuh. Siapa punya? Anak Haji Leman lah, satu-satunya yang punya RXZ dekat Pulau Bintan. Dia masuk haram ke halal nih Ce? Ada cukainya tuh Ce? Itu aku tak tahu beda, nantilah kita siasat. World Bank atau Bank Dunia itu menyatakan 60,3% penduduk Indonesia tuh tergolong miskin. Totalnya mencapai 172 juta jiwa. Oh, berarti kalau misalnya penduduk Indonesia nih yang pengeluarannya sehari di bawah 155.000 tuh tergolong miskin lah ya? Iya, engkau tergolong miskin tak? Engkau berapa per hari? 2.000 je. Nak beli apa 2.000 tuh? Es batu. Coba korang warga Indonesia, Malaysia, Singapura, komen dekat bawah berapa pengeluaran per hari korang. Dari makan, minum, minyak bensin, pokoknya per harinya aja lah, semua tuh segala macam. Komen dekat bawah berapa.